Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani, NIM A1C11991. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran kimia, di mana saya akan mempresentasikan mengenai mulai dari pembuatan soal. Pembuatan soal itu terdiri dari pembuatan kisi-kisi, pembuatan soal, kunci jawaban, lalu juga sampai analisis model Rush dalam uji coba soal yang sudah saya uji cobakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan soal. Di sini saya akan share screen. Dapat terlihat di sini. Di sini kan materinya, mata pelajarannya itu merupakan mata pelajaran kimia. Nah, dalam menentukan atau membuat suatu soal, kita harus menentukan materi pokoknya atau materi dalam mata pelajaran kimia tersebut untuk membuat soal. Nah, di sini saya menentukan materi pokoknya dalam membuat soal itu berupa ikatan kimia kelas 10 semester 1. Nah, adapun instrumen soalnya itu mengarah pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah kita membuat atau menentukan materi pokoknya, nah di sini kita membuat kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal itu terdiri dari kompetensi dasar, lalu IPK. IPK itu merupakan indikator pencapaian kompetensi yang berupa penanda dari pencapaian KD atau kompetensi dasar. Lalu materi pembelajaran, lalu indikator soalnya, teknik penilaiannya, dan bentuk instrumennya. Nah, nomor soalnya misalkan bentuk instrumennya uraian, nomor soal 1. Nah, seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kompetensi dasar dari materi ikatan kimia itu ada 3.5. Yang pertama itu 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Lalu 4.5 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan titik leleh, titik didih, daya hantar listrik, ataupun sifat lainnya. Nah, setelah itu kita menentukan IPK-nya. IPK-nya dulu, yang pertama itu ada menggambarkan susunan elektron valensi atom berupa duplet dan oktet. Nah, di sini materi pembelajaran dalam IPK-nya yang dibahas di sini mengenai struktur Lewis. Nah, indikator soalnya itu berupa misalkan peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari menggambarkan struktur Lewis. Lalu peserta didik dapat menggambarkan struktur Lewis dari beberapa unsur jika diketahui nomor atomnya. Nah, setelah itu kita menentukan teknik penilaiannya, yaitu di sini berupa teknik tertulis. Tapi di sini saya teknik tertulisnya itu menggunakan teknologi atau menggunakan internet. Jadi di sini saya menggunakan tes tertulis secara virtual. Artinya nanti saya akan memodifikasi di mana cara ketika nanti pada saat soal itu sudah dibuat lalu nanti diuji cobakan, maka teknik penilaian atau penilaian soalnya itu berupa teknik tertulis di mana yang menggabungkan teknologi berupa internet. Nah,
Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, di sini setelah kita menentukan IPK, materi pembelajaran, indikator soal, teknik penilaian, lalu kita bentuk instrumennya atau IPK atau soalnya itu mengarah kepada, kan di sini kan bentuk instrumennya ada 2 tipe. Yang pertama bentuknya itu uraian atau esai, yang kedua itu pilihan ganda. Nah, dari kedua bentuk instrumen tersebut, indikator soalnya itu mengarah ke mana? Ternyata indikator soalnya itu mengarah kepada bentuk instrumen uraian, di mana bentuk instrumen uraian mengenai materi pembelajaran struktur Lewis itu berada atau pada soal uraian nomor 1 dan 1, 2 dan 3, 1 sampai 3. Nah, lalu IPK yang kedua itu menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, materi pembelajarannya itu berupa ikatan ion. Nah, di sini lalu indikator pembelajaran, indikator soalnya itu siswa itu nanti siswa itu dapat menjelaskan mengenai terbentuknya ikatan ion, di mana sudah diketahui nomor atom suatu unsur logam dan unsur non-logamnya. Nah, bentuknya itu sama seperti sebelumnya, itu tertulis, tertulis, bentuk instrumennya, bentuk bentuk penilaiannya itu tes tertulis, dengan nanti kita akan memodifikasi dengan cara memodifikasi dengan teknologi, yaitu memodifnya, tes tertulis ini dengan memodifnya bisa dilakukan melalui virtual atau jarak jauh. Lalu bentuk instrumennya itu yaitu uraian yang pada soal nomor 4. Lalu yang ketiga, IPK yang ketiga itu menggambarkan proses terbentuknya ikatan koordinasi pada beberapa senyawa. Ikatan kovalen koordinasi materinya itu berupa ikatan kovalen koordinasi. Indikator soalnya itu ada 2, di mana peserta didik dapat menggambarkan terbentuknya ikatan kovalen koordinasi, dan peserta didik juga dapat menentukan ikatan kovalen koordinasi yang di mana nanti sudah disajikan struktur Lewisnya. Jadi sudah disajikan struktur Lewisnya, dan peserta didik dapat menentukan ikatan kovalen koordinasi mana yang lebih tepatnya. Nah, untuk tes penilaiannya itu sama juga. Jadi semua tes penilaian itu sama semuanya. Untuk uraian maupun pilihan ganda itu sama, tes bentuk teknik penilaiannya itu sama. Nah, bentuk instrumennya itu di sini ada 2. Nanti dia itu ada di soal nomor 5 uraian atau esai, lalu ada soal di pilihan ganda nomor 7 tepatnya. Lalu yang selanjutnya yaitu menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan. Nah, materi pembelajarannya ini mengenai kestabilan unsur. Di sini ada dua juga, dan ada dua indikator soalnya, ada 2, di mana kedua indikator ini berada pada soal pilihan ganda, yaitu nomor 1 dan 2. Lalu yang ketiga, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia. Nah, ini sama juga materi pembelajarannya, yaitu berupa struktur Lewis, di mana ini mengarahkan pada soal pilihan ganda juga, soal nomor 3, 4, dan 6, serta 10. Lalu yang terakhir itu membandingkan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, di mana materi pembelajarannya ini ada 2,
yaitu sifat senyawa ion dan senyawa kovalen, lalu perbedaan antara sifat ikatan ion, kovalen polar, dan kovalen non-polar. Nah, dari kedua materi pembelajaran ini terdapat dua indikator juga, dua indikator soal, di mana kedua indikator tersebut nanti masing-masingnya ada di soal pilihan ganda nomor 5, 8, dan 9. Nah, setelah kita menentukan kisi-kisi soalnya dari KD, IPK, materi pembelajaran, dan lain-lainnya, lalu kita masuk pembuatan soalnya. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan soal-soal pilihan ganda. Nah, di sini saya menggunakan atau pilihan gandanya soalnya ada 10, sedangkan untuk uraiannya itu ada 5. Jadi total soalnya itu 15, 10 pilihan ganda, dan 5 uraian atau esai. Nah, ini bentuk soal pilihan gandanya. Pilihan ganda itu A sampai ABC-nya sampai A sampai E. Jadi A, B, C, dan A, B, C, D, dan E. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Nah, setelah soal pilihan ganda, di sini ada kunci jawabannya. Dapat dilihat kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban di sini yang pertama terdiri dari nomor, kunci jawaban benar, lalu skor, dan pembahasannya. Kenapa diberi pembahasan? Jika memungkinkan nanti waktu setelah soal sudah dibuat lalu nanti diuji cobakan, masih ada waktunya akan dibahas soal-soal mengenai soal-soal yang mungkin peserta didik sulit untuk menjawabnya. Nah, ini untuk memudahkan juga nanti dengan pembahasan ini kita telah kembali untuk memudahkan siswa itu memahami mengenai soal yang mungkin menurut mereka kurang mengerti atau kurang paham. Nah, di sini karena di sini kan pilihan gandanya ada 10. Nah, di sini saya memberikan satu soal pilihan ganda itu dengan poin atau skor itu 4. Jadi satu soal itu 4 poin atau skornya 4. Jadi karena ada 10, maka keseluruhan jika benar semua itu adalah nilainya 40. Kenapa di sini saya memberikan skor atau poin satu soal untuk pilihan ganda itu 4, karena di sini saya melihat dari tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan soal juga. Nah, di sini saya setelah saya amati dalam pembuatan soal, setelah saya analisis kembali dan saya perbaiki kembali bahwa kemungkinan yang terjadi bahwa nanti soal ini sulit untuk peserta didik. Artinya bukannya sebagai guru kita mempersulit peserta didik, bukan, tetapi mengingat kembali bahwa di sini dalam pembuatan soal juga perlu namanya identifikasi lagi atau yang namanya kita menganalisis kembali, karena kan soal-soal apalagi soal kimia itu sudah mengarah ke soal HOTS atau soal ke abad 21, yang dimana soal-soalnya itu membuat siswa itu untuk berpikir. Maksudnya di sini berpikir mau misalkan nih satu soal. Jadi mereka itu harus bisa menelaah mengenai soal tersebut. Bagaimana cara mereka mengerjakan
mengerjakannya sehingga mereka dapat menghasilkan hasil yang tepat. Nah, makanya di sini saya memberi poin atau skor untuk pilihan ganda itu 4 poin. Nah, jadi kan tadi kan skor keseluruhan untuk pilihan ganda itu adalah 40 poin kan, 40 poin. Nah, sedangkan esainya itu ada 5. Jadi perhitungan saya itu ibaratkan untuk misalkan siswa dapat menjawab keseluruhan mulai dari pilihan ganda maupun uraian secara tepat, maka nilainya bisa 100. Nah, 100 jika memang siswa hanya menjawab benarnya cuma uraian, jadi 10 soal pilihan ganda mereka salah, maka 100 dikurangi 40, maka sisanya 60 itu ke uraian. Jadi untuk 60 poin 60 itu kita akan alihkan ke uraian. Nah, kenapa uraian 60? Kan uraian ada 5 soal. Apakah 60 bagi 5, maka 1 soal 12? Tidak, karena di sini saya telah kembali soalnya itu, dan setelah saya membuat, saya telah kembali, saya analisis kembali, berbeda dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu untuk skornya dari nomor 1 sampai 10 itu sama, tetapi untuk uraian kita harus melihat dari bobotnya juga, dari bobotnya. Bobot di uraian ini dilihat 4 tipe. Pertama mudah, sedikit sulit, sulit, dan sangat sulit. Nah, jadi dari 4 tipe ini, sulit, sedikit sulit, sangat sedikit sulit, sulit, dan sangat sulit. Jadi ada 4 tipe. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini kan ada 5 soal. 5 soal. Nah, kita langsung ke kunci jawabannya yang ada skor atau poin atau nilainya. Nah, dapat dilihat di sini kan nomor 1 itu kan meminta jelaskan fungsi dari struktur Lewis. Nah, sebelum mereka mengerjakan suatu soal, pastikan mereka sudah pernah mendengar, membaca, atau mungkin guru peserta didik pernah mendengarkan pendidik memberikan atau menjelaskan materi, atau guru menjelaskan materi. Nah, di situ mereka pasti sudah memahami, sudah ada gambaran mengenai struktur Lewis. Jadi fungsi dari struktur Lewis itu sudah ada gambaran sehingga mereka bisa mengetahui. Jadi menurut saya soal mengenai fungsi dari struktur Lewis ini merupakan soal yang sangat mudah. Makanya di sini saya memberikan skor itu nilainya hanya 5. Lalu yang nomor 2 ini kan gambarkan simbol Lewis untuk atom 17Cl, 8O, dan 11Na. Nah, di sini poin yang saya berikan itu 15. Mengapa 15? Karena di sini kan yang pertama saya lihat dari ada 3 unsur. Unsur 17Cl, 8O, dan 11Na. Nah, sebelum mereka menggambarkan struktur Lewis, itu kan ada tahapan atau cara-cara yang perlu dilakukan. Nah, ada yang pertama mereka harus menentukan elektron valensinya. Jadi mereka tulis dulu unsurnya, misalkan contohnya 17Cl. Lalu mereka menentukan konfigurasi elektronnya untuk menentukan elektron valensinya. Setelah dapat konfigurasi elektronnya, baru mereka bisa mendapatkan elektron valensinya, sehingga bisa digambarkan struktur Lewisnya. Nah, untuk menggambarkan struktur Lewisnya ini, mengapa saya memberikan poin 15? Karena
kita lihat dari cara mereka mengerjakannya juga. Bagaimana cara mereka mengerjakan, apakah mengerjakannya mendapatkan hasil yang tepat atau tidak. Nah, dilihat dari situnya juga. Nah, karena ada mungkin beberapa peserta didik yang mungkin belum bisa memahami cara menentukan struktur Lewis itu bagaimana, atau mungkin mereka masih belum paham mengenai menentukan elektron valensi, masih belum memahami. Makanya di sini saya memberikan soal 15. Ini merupakan soal yang cukup sulit. Nah, tadi kan ada yang mudah, sedikit sulit, cukup sulit atau sulit, dan sangat sulit. Dan di sini sangat soal sulit. Menurut saya ini adalah soal sulit. Jadi jika mereka menjawab ketiga unsur itu dengan tepat dan benar, maka poinnya itu 15. Jadi totalnya itu untuk menggambar struktur Lewis dari unsur 1, 2, 3 itu 15, satu unsur itu 5, 3 unsur itu 15. Lalu yang ketiga itu jelaskan pembentukan senyawa Cl dan C2 dengan menggunakan struktur Lewis. Ini sama dengan halnya dengan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sama dengan sebelumnya sama dengan soal nomor 2, soal nomor 3 ini, di mana ini ada 2 poin unsur, ada 2 poin, ada 2 senyawa, yaitu Cl dan CO2. Nah, ini sama bagaimana cara menentukan struktur Lewis dari senyawa Cl2. Dari 2 senyawa ini kita berikan 10 poin, di mana untuk senyawa 1 itu 5, 2 itu 10. Jadi sistem penilaiannya hampir sama dengan soal nomor 2. Karena jika mereka sudah memahami soal nomor 2, kemungkinan yang terjadi maka mereka akan mudah mengerjakan soal nomor 3. Karena soal 2 dan 3 itu berkaitan, hanya berbeda unsur atau senyawanya. Nah, dan soal nomor 3 ini saya kategorikan sebagai soal yang sedikit sulit. Lalu yang soal nomor 4, kita kembali lagi ke atas mengenai, soal nomor 4 ini merupakan soal yang bercabang. Artinya bercabang itu dia satu soal tapi bercabang, yaitu A dan B. Nah, jelaskan terjadinya ikatan ion pada senyawa K2S dan MgF2. Ikatan ionnya yang terjadi ikatan ion. Nah, di sini saya memberikan skor atau poin itu 20. Nah, untuk soal nomor 4 ini merupakan soal yang sangat sulit. Jadi di sini saya mengarahkan siswanya untuk dapat membuat terjadinya ikatan ion pada senyawa K2S dan MgF2 dengan menuliskan persamaan reaksinya. Nah, di sini mereka harus bisa membuat persamaan reaksinya. Dan ini menurut saya masih kebanyakan siswa itu masih belum memahami cara membuat persamaan reaksi dari suatu senyawa. Nah, di sini saya mengarahkan siswanya untuk dapat berpikir atau menganalisis kembali bagaimana cara mereka itu membuat reaksi dari suatu senyawa yang telah ditentukan di soal tersebut. Makanya di sini saya memberikan poin itu 20. Jadi karena soalnya bercabang, A dan B ada 2, maka yang A itu nilainya 10 atau poinnya 10, yang B itu 10, jadi untuk keduanya jika benar itu 20.
Lalu yang terakhir ini adalah kita lihat, jelaskan bagaimana pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Cara membuat ikatan kovalen koordinasi dari NH4+. Nah, di sini saya memberikan poin berupa 10. Kenapa 10? Ini merupakan soal yang sedikit sulit. Kenapa sedikit sulit? Jadi ini soal terakhir ini masih berhubungan dengan soal-soal sebelumnya. Hanya berbeda bentuk senyawa atau unsurnya saja. Kenapa begitu? Jika mereka, misalkan tadi, mereka yang pertama soal sebelumnya itu menjelaskan bagaimana cara menggambar struktur Lewis. Lalu setelah membuat struktur Lewis, cara membuat persamaan reaksi dari suatu senyawa. Nah, nomor 5 ini nih gabungan dari inti dari soal-soal sebelumnya, soal uraian sebelumnya, di mana di sini saya mengarahkan siswanya bagaimana caranya mereka itu menjelaskan ikatan kovalen koordinasi dalam pembentukan NH4. Nah, dari mulai bagaimana cara membuat reaksinya, lalu dianalisis dengan penjelasan yang tepat. Lalu selanjutnya baru terakhir adalah mereka dapat menentukan struktur Lewisnya. Nah, itulah mengapa saya katakan bahwa soal nomor 5 itu dikategorikan sebagai soal yang sedikit sulit. Nah, pertanyaannya, kenapa soalnya itu tidak diurutkan saja? Misalkan nih, dari yang mudah, sedikit sulit, lalu sulit, dan sangat sulit. Kenapa? Karena di sini saya ingin membentuk soal itu bervariasi. Bervariasi itu artinya secara acak, ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi di sini juga saya ingin mengajarkan peserta didik atau siswa itu untuk membaca telaah, artinya tidak hanya berfokus pada satu saja, misalkan nomor 1 mudah, mereka hanya berfokus pada nomor 1 saja. Nah, di sini saya yang mengacak dari ada yang mungkin mudah dulu, ada yang sangat sulit dulu, atau yang sedikit sulit atau sulit dulu. Nah, itu saya acak. Nah, itulah. Nah, untuk skor tadi kan totalnya itu kan untuk uraian 60. Jadi di sini sistem penilaiannya itu saya tambahkan. Jadi untuk misalkan jawaban benar pilihan ganda itu 40 dan untuk uraian itu 60. Jadi totalnya itu 100. Nah, itulah sistem penilaiannya. Nah, tadi kan mengenai pembuatan soal pilihan ganda dan uraian. Nah, itu merupakan soal yang mengarah kepada pengetahuan, lebih mengarah pada pengetahuan. Kenapa mengarah pada pengetahuan? Karena itu secara individu. Nah, di sini untuk instrumen penilaian keterampilan itu di sini saya membuat suatu proyek atau proyek itu pada kompetensi dasar 4.5 di mana merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan titik leleh, titik didih, daya hantar, listrik, ataupun sifat lainnya. Nah, tugasnya di sini membuat laporan hasil pengamatan tentang rancangan struktur Lewis pada suatu unsur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikatornya merancang struktur Lewis pada beberapa unsur. Nah, di sini proyek yang saya berikan di sini ini mengarah kepada keterampilan saja. Mereka tidak hanya keterampilan secara individual, tapi mereka juga keterampilan secara kelompok. Nah, di sini saya mengamati dari sikap mereka, cara mereka mulai dari bagaimana cara mereka diskusi, bagaimana cara mereka membuat laporan baik itu secara pribadi maupun kelompok. Nah,
Di situ penilaian keterampilan. Makanya di sini saya membuat suatu project kelompok untuk masing-masing kelompok. Nanti sistemnya itu setiap siswa itu nanti dibagi kelompok. Jadi satu kelompok itu kisaran 4-5 orangan. Nah, untuk tugasnya itu tuh tidak jauh mengarah pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak jauh-jauh dari hal-hal yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam project ini ada yang namanya observasi. Observasi itu pengamatan. Pengamatan ini juga dibatasi. Maksudnya dibatasi ini pengamatan, kan pengamatan itu banyak atau banyak sekali pengamatan yang bagaimana. Pengamatan itu misalkan ini tempatnya itu secara kecil saja, itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari, atau mungkin di rumah, atau di sekolah, atau di pasar, atau yang tempat-tempat yang sering kita kunjungi, kita lewati, kita jumpai dalam keseharian kita. Nah, kita amati, lalu setelah kita amati, kita buat data pengamatan atau informasi-informasi. Nanti mereka akan membuat itu juga diiringi dengan beberapa referensi, seperti referensi dari buku, atau untuk mendukung pengamatan mereka atau proyek mereka juga. Nah, nanti pada akhir proyeknya itu mereka itu akan melakukan presentasi. Jadi mereka pada akhirnya nanti mereka membuat suatu laporan, bentuk laporan yang dikumpul, lalu hasil proyek mereka dipresentasikan di depan kelas. Nah, itulah penilaiannya. Di sini ada penilaian tentang gagasan, pengungkapan, kebenaran konsep. Makanya di sini saya juga mengarahkan siswanya juga untuk mencari beberapa referensi buku, jurnal, maupun sumber lainnya berupa internet. Lalu penggunaan istilah dan sebagainya. Jadi untuk penilaian keterampilan juga itu lihat dari observasi, diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Jadi untuk ini juga dia mengarah baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi penilaiannya itu tuh ada 2 tipe di sini sebenarnya, kelompok dan individu. Jadi bagaimana secara individu memahami mengenai proyek mereka, lalu secara kelompok mereka bisa memaparkan, menjelaskan mengenai proyek yang telah mereka buat. Nah, itulah bentuk dari kisi-kisi soal dalam pembuatan soal. Kisi-kisi dalam pembuatan soal. Nah, nanti setelah kita melakukan pembuatan soal ini, kita akan melakukan uji coba. Nah, uji coba di sini tadi kan saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa teknik penilaian di sini saya lakukan secara teknik tertulis dengan melakukan secara virtual. Artinya di sini saya memanfaatkan teknologi, bahwa saya sadari bahwa sekarang ini pendidikan saat ini kan sangat berpengaruh pesat. Teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan. Jadi di sini juga saya ingin mengenalkan peserta didik, tidak hanya kita belajar tanpa teknologi, tetapi dengan memanfaatkan teknologi, sistem pembelajaran kita menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovasi. Jadi lebih terbarukan, maksudnya itu lebih inovasi. Jadi nanti
saya menguji cobakan. Di sini saya teknologinya itu di sini saya memanfaatkan berupa Google Form. Nah, di sini saya memanfaatkan Google Form dan juga aplikasi WhatsApp, yang dimana yang pertama WhatsApp tuh sudah kebanyakan mulai dari peserta didik, bahkan di kalangan masyarakat pun sudah memiliki namanya aplikasi WhatsApp. Nah, lalu yang kedua itu Google Form. Nah, Google Form ini sebenarnya sudah banyak sekali menggunakan untuk pembelajaran, mulai dari untuk misalkan mengisi soal, lalu absen kelas juga bisa melalui Google Form. Cuman karena mungkin masih banyak peserta didik ataupun siswa-siswi yang masih belum mengerti, belum memahami cara menggunakan Google Form. Nah, di sini saya akan mengenalkan mereka agar mereka itu lebih dekat memahami. Jadi setidaknya mereka itu tahu dan pernah mencoba, oh ternyata cara menggunakan Google Form itu seperti ini. Nah, jadi kita atau peserta didik itu tidak ketinggalan era globalisasi berupa teknologi yang ada saat ini, yang berkembang pesat saat ini. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai kisi-kisi soal kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji cobanya. Jadi setelah akan saya uji cobakan dan sebelumnya sudah saya uji cobakan soal-soal yang telah kita bahas tadi, setelah saya uji cobakan dan sudah didapatkan hasil uji cobanya. Nah, di sini saya sudah menguji cobakan soal yang telah dibahas. Nah, adapun uji coba soal ini saya uji cobakan pada salah satu sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Lalan yang berada di daerah tempat tinggal saya. Nah, kenapa saya memanfaatkan teknologi? Di sini kan yang pertama saya lakukan adalah saya sudah meminta izin kepada sekolah untuk uji coba soal itu terhadap peserta didik yang berada di SMA Negeri 1 Lalan. Nah, setelah dapat izin, di sini saya sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya bahwa saya akan menggunakan uji coba ini dengan menggunakan Google Form atau WhatsApp agar mempermudahkan peserta didik. Jadi mereka itu bisa mengerjakan soalnya tidak di satu tempat saja di saat itu, maksudnya tuh tidak satu tempat ataupun pada hari itu saja. Jadi di sini saya memberikan jangka waktu, misalkan pada saat itu saya memberikan jangka waktu selama beberapa hari. Nah, selama beberapa hari. Nah, mereka dapat mengerjakan soalnya itu tidak hanya di lingkungan sekolah, bisa di rumah, atau mungkin mereka sedang berada di luar, mereka bisa mengerjakannya. Nah, makanya di sini saya memanfaatkan Google Form atau WhatsApp agar mereka itu mempersingkat waktu mengerjakan mereka, sehingga mereka lebih fokus mengerjakannya. Dan juga mengerjakannya juga itu sebagai bentuk belajar, biar mereka dapat belajar juga. Jadi mereka mengerjakan soal itu dengan sungguh-sungguh, dan dengan mengerjakan soal itu juga mereka dapat belajar dari soal-soal tersebut. Nah, adapun di sini saya akan men-share screen-nya. Share screen. Hasil uji coba dapat terlihat di sini bahwa hasil uji cobanya di sini saya menguji cobakan pada 15 peserta didik
15 peserta didik. Nah, 15 peserta didik. Di sini dapat terlihat bahwa 15 peserta didik. Nah, dapat terlihat di sini lampirannya ini merupakan link Google Form. Ini Google Form. Lalu ini lampiran, ini merupakan jawaban-jawaban dari peserta didik yang melalui Google Form. Ada juga beberapa siswa atau peserta didik itu menggunakan WhatsApp. Nah, di sini tipenya itu maksudnya itu bagaimana? Mungkin masih ada yang belum memahami. Jadi di sini saya yang pertama saya menggunakan Google Form, membuat soal lalu men-share linknya, dan di sini menggunakan aplikasi WhatsApp juga. Nanti saya membuat grup di situ. Nah, grup itu fungsinya untuk nanti saya men-share kepada peserta didik, lalu baik itu link Google Form, link Google Form, lalu juga soal kimianya juga, soal dalam bentuk PDF. Jadi ada dua versi di sini, bisa melalui Google Form mengerjakannya, bisa juga secara manual yang nanti akan dikirim melalui WhatsApp. Jadi ini ada contohnya yang mengirim melalui WhatsApp. Contohnya ini. Nah, ini contohnya yang mengirimkan melalui WhatsApp. Kenapa mereka hanya sedikit yang menggunakan atau yang mengirim jawabannya melalui WhatsApp? Nah, ini setelah diobservasi, setelah diamati dari 15 peserta didik tersebut, ternyata ada beberapa kendala. Yang pertama, kendalanya itu ketika mereka membuka linknya, itu terkendala oleh HP-nya yang sulit sekali membuka, sulit sekali link Google Form-nya itu terbuka soalnya. Lalu yang kedua itu karena jaringannya. Nah, jaringan yang sedikit sulit atau sangat sulit di beberapa, karena tadi kan bisa mengerjakannya tidak hanya di sekolah saja, sehingga peserta didik yang berada di rumah masing-masing itu mereka memiliki sinyal yang berbeda-beda, sehingga gangguan jaringan juga atau karena terkendala sinyal itu yang menyebabkan mereka tidak bisa mengerjakan soal melalui link Google Form. Jadi mereka mengirimkannya melalui WhatsApp saja. Nah, disinilah dapat terlihat di sini kita memanfaatkan ini merupakan sesuatu yang untuk mempermudah juga kan. Kita ketahui dengan kondisi saat ini kan masih di tempat saya sekolah yang saya uji cobakan itu tidak full semua peserta didik itu datang. Jadi mereka itu ada sistem namanya sesi. Jadi satu kelas itu dibagi 2 sesi, fungsinya untuk agar tidak terlalu ramai atau bergerombolan. Sehingga oleh karena itu saya di sini saya memaksimalkan atau menguji cobakan pada beberapa siswa, yaitu berupa 15 peserta didik. Nah, untuk mempermudahkan mereka, yaitu di sini saya membuat dengan cara mengkombinasikan dengan teknologi berupa internet. Karena kan internet kan di dalam sistem pendidikan, khususnya bagi mereka peserta didik, itu sudah tidak asing lagi menggunakan handphone atau menggunakan internet, itu sudah tidak asing lagi. Jadi di sini saya untuk mempermudahkan mereka juga. Nah,
setelah itu kan sudah didapat nih. Setelah itu sudah didapat hasil dari uji cobanya. Nih dapat dilihat skor atau poin-poin dari masing-masing peserta didik. Itu dapat dilihat skor-skornya. Nah, nanti setelah kita dapat hasil uji coba ini, nanti kita akan membuat analisis model RASH. Nah, analisis model RASH dengan aplikasi, nanti kita menggunakan aplikasinya dengan aplikasi tertentu juga. Nanti ada aplikasi tertentunya juga. Atau WinSteps. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jelasnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita membuat analisisnya, kita nanti hasil uji coba data ini nanti kita buat ke dalam Excel. Kita buat ke dalam Excel untuk mempermudahkan kita nanti membuat hasil data uji cobanya ini ke dalam analisis RASH. Nah, saya contohkan. Nah, baiklah, di sini saya akan menampilkan share screen berupa Excel. Tadi kan hasil uji coba tadi kita buat ke dalam Excel. Dapat terlihat di sini. Ini yang sudah saya buat ke dalam Excel. Jadi di sini nomor urut serta jenis kelamin. Jadi 001 laki-laki. Jadi ini peserta didik nomor urut 1 yaitu berupa laki-laki. Yang ini tipe soalnya PG itu pilihan ganda, kalau E itu esai atau uraian. Nah, setelah nanti sudah dibuat dalam bentuk Excel, baru nanti akan kita buat ke dalam analisis RASH. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke dalam analisis RASH. Di sini saya akan men-share screen kembali data hasil uji coba yang sudah dianalisis ke dalam bentuk data model RASH. Di sini dapat terlihat bahwa ini merupakan data dari peskoran RASH atau model RASH. Di sini dapat terlihat. Nah, sebelum kita membahas mengenai model RASH ini, di sini saya akan men-share screen kembali mengenai data hasil uji coba ya, melalui Excel yang sebelumnya sudah dijelaskan mengapa memerlukan atau mengubah data hasil uji coba ke dalam analisis RASH.
Saya akan men-share screen kembali. Nih, dapat terlihat di sini Excel-nya. Nah, sebenarnya di dalam Excel ini, data ini merupakan skala extraversion, skala dari Big Five. Di sini juga saya mengambil satu skala, yaitu skala intraversion, di mana skala ini kan merupakan tadi skala extraversion. Nah, skala extraversion sendiri itu terdiri dari 15 butir, yaitu di sini saya memberi identitasnya, di sini dapat terlihat identitasnya PG1 ya, atau kita sebut dengan pilihan ganda PG1 sampai PG10. Pilihan ganda 1 sampai pilihan ganda 10. Lalu di sini saya memberikan identitas juga E1, esai 1 atau soal nomor 1 atau disebut juga dengan uraian sampai E5. Nah, kemudian ada respondennya sampai 15 responden. Nah, di sini 15 responden, ada 15 responden. Nah, dapat terlihat di sini saya membuat kode P dan L. Yaitu P dan L ini maksudnya itu adalah perempuan dan laki-laki, atau L dan P, laki-laki dan perempuan. Mengapa demikian? Karena hal itu kita butuhkan jika melakukan analisis diff atau differential item versioning berdasarkan gender format untuk input data sendiri. Nah, maksudnya di sini yaitu mengapa kita memerlukan kode P dan L. Jadi jika nanti kita membuat analisis diff atau differential item versioning berdasarkan gender formatnya. Jadi jika nanti kita membuat suatu analisis differential item versioning berdasarkan gendernya, sudah ada formatnya di sini. Sudah ada formatnya karena dikodekan dengan L dan P atau P dengan L. Nah, untuk input data sendiri yaitu di barisan pertama ini. Di barisan pertama ini adalah nama butiran soal. Ini adalah nama butiran soalnya PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6 sampai PG10, lalu ada E1 sampai E5. Lalu setelah barisan pertama tadi, lalu ada barisan kedua di sini. Nah, untuk barisan kedua ini dan barisan seterusnya ini adalah jawaban dari responden. Karena di sini menggunakan skala Likert. Maka pada butiran soal Pilgan, maka di sini ada butiran Pilgan. Maka skala Likert di sini artinya itu skala yang berkisaran antara 1 sampai 5. Nah, di sini saya memberi skornya itu 4. Di sini 4. Alasannya sudah saya jelaskan sebelumnya mengapa saya memberi skor itu 4. Nah, skala Likert sendiri ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa data ini merupakan data ordinal, sehingga jika kita menjumlahkan maka kita melakukan pelanggaran. Nah, jika kita menjumlahkan ini kan merupakan skala Likert ini kan merupakan data ordinal. Nah, jika kita menjumlahkan maka kita akan melakukan pelanggaran atau kesalahan. Makanya kita perlu ubah menjadi skor Rasch. Nah, makanya itulah alasannya mengapa kita menggunakan analisis model Rasch.
Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengapa kita menggunakan analisis kode Rush. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis Rush. Jadi kita langsung ke bawahnya. Nah, di sini ada person dan item. Person dan item. Nah, kita akan membahas mengenai person dulu. Di sini ada personnya. Secara keseluruhan personnya ada 15. Tadi kan kita sudah membahas nih respondennya yang ada itu ada 15. Nah, di sini ada Mean. Ada Meannya. Mean di sini adalah rata-rata. Rata-ratanya. Nah, di sini ada misernya. Di sini ada misernya. Ini misernya. Di sini skor misernya tuh min 0,65, min 0,65. Nah, skala atau skor miser sendiri ini mirip seperti z-score. Jadi kalau 0 itu pas tengah-tengahnya. Jadi nilainya itu 0 ke atas. 0 ke atas. Nah, itu pas nilai misernya itu pas. Namun karena di sini misernya itu min 0,65, maka skor misernya itu kurang dari skor yang seharusnya. Jadi karena di sini min 0,65 misernya, maka masih kurang di sini skornya yang pada skor yang seharusnya. Harusnya kan tadi kan 0 atau 0 ke atas itu pas tengah-tengahnya sudah pas misernya. Tapi karena di sini min 0,65 maka misernya ini masih kurang. Kemudian di sini ada yang namanya infit-nya atau infit square-nya. Infit square-nya. Ini infit square-nya. Lalu di sini ada essence standarnya. Essence standarnya di sini ada essence standarnya. Lalu ada outfit square, ada outfit square-nya. Ini namanya outfit square. Ini outfit square. Ini tadi infit square. Yang ini 0,89 infit square. Lalu end-state standarnya min 0,3. Lalu outfit square-nya ada 1,23. Kemudian ada spiration. Ada spiration. Nah, ini spiration. Lalu ada person reliability. Person reliability atau di sini person dari reliabilitasnya. Nah, untuk person dari reliabilitasnya ini yaitu 0,77. Dan person dari reliability atau reliabilitasnya ini masih kurang karena di bawah 0,8. Seharusnya kan person reliability itu 0,8 ke atas. Dari 0,8 sampai 0,8 ke atas itu. Sehingga respondennya ini masih kurang resisten. Lalu di sini tadi ada spiration. Spiration-nya di sini yaitu 1,83. Nah, ini sangat rendah. Spiration-nya ini masih sangat rendah. Biasanya spiration itu di atas 3 atau di atas 5. Itu idealnya. Jadi kalau misalkan 1,83 ini masih sangat kurang atau masih sangat rendah karena
biasanya reparation-nya di sini di atas 3 atau 5 idealnya. Jika di sini 1,83, ini berarti butir-butir kitanya ini sangat kurang, masih sangat kurang sensitif untuk mencakup keseluruhan kontinum dari kemampuan responden. Nah, ini untuk penjelasan dari person dari penjelasan person. Lalu ada di sini item. Nah, untuk dari visi itemnya sendiri, itemnya di sini ada 15. Kemudian untuk reliabilitasnya di sini, reliabilitas di sini adalah 0,91. Ini sudah baik ya, ini sudah baik, nilainya 0,91. Ini reliabilitasnya itu sudah baik karena 0,91. Lalu spiration-nya itu di sini ada spiration. Spiration di sini yaitu 3,09. Ini juga sudah baik, spiration-nya juga sudah baik, sehingga responden kitanya ini sudah cukup bervariasi untuk mendeteksi item-item kita. Jadi responden yang diberikan itu sudah bervariasi sehingga bisa dideteksi oleh item-item kita. Nah, jadi kesimpulan dari person dan item di sini, kesimpulannya dari analisis ratio-nya bahwa untuk interpretasi secara singkat, jadi untuk reliabilitasnya untuk person dan itemnya itu yang baik di atas 0,8 sampai 0,90 ke atas. Nah, itu untuk reliabilitasnya. Nah, di person tadi kan untuk reliabilitasnya itu 0,77. Ini masih kurang karena seharusnya itu di atas 0,8. Lalu untuk item di sini ternyata reliabilitasnya ini 0,91. Ini sudah baik. Nah, lalu yang kesimpulan yang kedua itu yaitu untuk baik itu person dan item spiration. Nah, untuk tadi kan kita sudah menyimpulkan mengenai reliabilitasnya. Lalu untuk spiration di sini, baik itu yang person maupun item, yang baik itu adalah di atas 3 atau yang baik itu 3 ke atas. 3 ke atas. Nah, kita lihat di sini, spiration-nya yang pertama di person itu ternyata 1,83. Itu berarti spiration itu sangat kurang. Nah, itu spiration-nya itu masih sangat kurang. Lalu yang kedua, yang di item, itu ternyata spiration-nya itu 3,09. Itu spiration-nya sudah cukup baik. Nah, adapun kesimpulan yang didapat dari mengapa spiration bisa kurang itu disebabkan karena butir-butiran respondennya itu sangat kurang sensitif untuk mencakup keseluruhan kontinum dari kemampuan responden. Nah, itu salah satunya. Sedangkan mengapa spiration-nya di bagian item di sini, itemnya itu sudah cukup baik, yaitu 3,09, itu karena respondennya itu sudah cukup bervariasi untuk mendeteksi item-item yang kita berikan. Nah, itulah mengenai analisis
model Raj yang bisa saya berikan. Inilah penjelasan mengenai hasil uji coba yang sudah kita ubah menjadi Scorage. Yang sudah kita ubah menjadi Scorage. Baiklah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk mengenai soal-soal sampai file analisis rush-nya, bisa teman-teman lihat melalui link di deskripsi yang telah saya berikan. Nah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.